Halo, saya sedikit mengenai pembicaraan kali ini. Sensi kita kali ini adalah apa itu roh halus. Roh halus disebut dengan roh yang memang roh itu tidak pernah kita lihat dengan mata fisik itu, tapi ada roh itu. Roh sama dengan atma, sama dengan jiwa. Jika seseorang meninggal, itu akan terpisah dari badannya, disebut mati. Nah, roh ini akan lepas dari badannya, ya, lepas. Nah, sebelum dia mendapat badan, dia pasti akan gentayangan dulu, dimana dia meninggal, misalnya dalam kecelakaan terjadi. Dia pasti akan di sana, di mana badannya, di mana pikiran terakhirnya. Misalnya dia meninggal mendadak, di mana badannya dia akan seperti terbangun, di mana pikiran terakhirnya dia akan ke sana. Misalnya sebelum kejadian dia memikirkan istrinya, anaknya atau siapa, ke kantor, dia pasti akan ke sana. Apa pikiran terakhirnya, itulah destinasinya dia. Itu sebelum mengambil badan dia akan gentayangan. Ya, saya percaya itu. Nah, berapa hari kemudian, ya, katakan 13 hari, dia akan cari-cari badan. Di mana tempat orang hamil, dia pasti akan di sana. Ya. Dia pasti akan mengambil badan baru. Nah, kalau jika misalnya dia ulah pati, gantung diri, itu lama gentayangan. Ya. Dia akan merasa derita di alam halus ini. Tidak punya badan. Dia ingin bicara tidak bisa. Dia ingin melunasi hutangnya juga tidak bisa. Ya, itulah namanya gentayangan. Jadi dia akan mencari rumah sepi, tidak ada penghuninya, atau di tempat-tempat angker. Misalnya dia cocok bergaul di sana, atau di tempat jembatan, di pohon-pohon. Mereka akan di sana cari semacam teman, gitu. Ya, sebelum waktunya lahir dia akan pasti gentayangan. Ya, pasti gentayangan. Karena jagalah badan ini sebaik-baiknya, harus waspada, hati-hati ya terhadap siapapun Anda bergaul, supaya tidak ada dendam, iri hati, ya permusuhan, tidak ada peperangan, ya, atau membuat orang sakit dan lain-lain. Itu harus hati-hati. Maka dari itu Tuhan datang memberikan cara yoga, meditasi untuk bisa melepaskan ikatan-ikatan jelek itu. Kita bisa lebih ringan, tanpa beban, tanpa sakit hati, merasa menghilangkan ketidaknyamanan kita terhadap orang lain, atau stres, atau berpenyakit badan, misalnya stroke, stres, itu akan hilang. Maka dari itu Tuhan turun membawa ilmu pengetahuan spiritual dan yoga ini. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkan diri kita. Oke, carilah yoga yang namanya meditasi Raja Yoga. Itu cocok untuk orang umum dan kita bebas dari ikatan duniawi. Oke? Dan supaya kita
tidak ada semacam karma baru dikatakan. Kita tahu siklus, ya tahu Tuhan, jati diri, pengenalan Tuhan yang benar. Ya, carilah meditasi yang membuat Anda sembuh dari segala penyakit, sembuh dari masalah, dan Anda bisa terangkat, dibantu, mendapat perlindungan dari Tuhan. Ya, kita mengurangi bebanan kita, karena sekarang kita lihat sudah ekstrim-ekstrimnya, ya. Orang kebingungan mencari Tuhan kemana-mana, tapi mereka masih derita. Ya, kita cari Tuhan kemana-mana, lagi aliran ini, aliran itu, sekte ini, sekte itu, agama ini, agama itu, mereka hati nuraninya sangat tersiksa. Mana sih yang benar? Begitu, karena situasinya sangat kalut sekali, berfluktuasi, orang-orang kebingungan zaman sekarang. Kita lihat nyata, alam pun sudah mulai bergejolak, ada virus, ada penyakit, ya, ada bencana alam. Karena semua itu datang dari diri kita. Alam pun juga mulai murka kepada kita, ya. Kita tidak pernah sadar itu. Kita harus sadar itu, ya. Kita harus bisa menyucikan diri kita, ya, seperti sedia kala tenang, damai, alam pun juga pasti akan damai, ya. Karena sekarang sudah dalam kegelapan, namanya ekstrim-ekstrimnya di seluruh dunia. Ada peperangan di mana-mana, ada kebencian di mana-mana. Siapa yang menyembuhkan kalau tidak kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa? Oke, kita harus sesadar-sadarnya sebagai umat manusia. Kita cari kedamaian, munculkan nilai-nilai luhur pada diri kita supaya kita jauh dari malapetaka. Oke?